Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Kiki Putriani dalam perspektif beriman kepada Allah. Bertemu teman yang sudah lama, ternyata sudah sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir selalu senyum. Berjalan-jalan ke kebun pepaya, tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenankan saya mempersembahkan kisah Nabi Ibrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum ke sawah. Tidak lupa membawa lampu di malam hari. Nabi Ibrahim mendapat mukjizat dari Allah, tidak mampu dilahap oleh api. Sebuah kisah datang dari Nabi yang mendapat julukan sebagai Khalilullah, yang berarti kesayangan Allah. Gelar ini merupakan penghormatan tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, serta memiliki mukjizat yang tidak mampu dilahap oleh api. Para hadirin sekalian, siapakah Nabi yang dimaksud itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita dengarkan kisah berikut ini. Setiap tahun, penduduk Babilonia yang sekarang berada di Irak, mereka merayakan hari-hari tertentu sebagai hari besar. Pada hari besar itu, mereka menyediakan bermacam-macam makanan di depan patung pujaan mereka. Setelah itu, semua rakyat dan pembesar pemerintah, termasuk raja, lalu pergi ke luar kota berkemah bersama. Raja Namrud, hari ini adalah hari di mana kita semua bersenang-senang. Hahaha. Pada saat ini, Ibrahim tidak ikut serta. Setelah kota sunyi senyap, karena semua penduduk sedang berpesta pora di luar kota, Ibrahim lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Saatnya aku bertindak." Nabi Ibrahim lalu mengambil kapak, ia masuk ke rumah kumpulan para berhala. Dilihatnya Tuhan Raja Namrud dan rakyatnya itu tidak dijaga. Timbul rasa kesal di hatinya. Patung-patung itu lalu ditendang, ditinju, dirubuhkan, dan dihancurkan dengan kapak. Nabi Ibrahim mengamuk, peluh membasahi tubuhnya. Semua patung telah hancur, hanya satu yang ditinggalkannya, yaitu patung yang besar. Dengan tersenyum, Ibrahim lalu menyangkutkan kapaknya pada leher patung yang berada dan yang sangat besar, sambil berkata, "Akhirnya, patung Raja Namrud sudah aku hancurkan. Semoga dengan ini, Raja Namrud dan rakyatnya mau bertobat dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penduduk Babilonia gempar begitu mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan. Mereka ketakutan, takut akan kutukan Tuhan-Tuhan palsu itu. Semua penduduk ramai membincangkan hancurnya patung-patung itu. Raja Namrud sendiri marahnya sudah tak terkira. Raja Namrud, "Carilah sampai dapat. Siapa orang yang berani membuat seperti ini kepada Tuhan kita? Cepat cari dan bawa dia di hadapanku, hidup atau mati." Teriakan Raja Namrud dengan suara melengking-lengking. Semua pasukan kerajaan dan rakyat dikerahkan untuk mencari pasukan dan yang menghancurkan patung tersebut. Akhirnya, patung itu hanya dialah yang tinggal kota saat itu. Pada saat itu, semua orang mencurigai Ibrahim, karena pada saat perayaan itu hanya Ibrahimlah yang tidak pergi. Lalu Ibrahim ditangkap, tangannya diikat, dibawa di hadapan raja. Di sebuah lapangan terbuka, seorang Ibrahim diadili. Maka berduyun-duyunlah warga Babilonia menghadapi sidang istimewa itu, karena baru itulah kejadian orang disidang karena merusak Tuhan-Tuhan patung mereka yang mereka sembah. Ibrahim tidak gentar, justru ia merasa sangat senang karena pengadilan itu dilakukan di lapangan terbuka. Oleh karena itu berarti ia mendapat kesempatan untuk berdakwah. Di hadapan para hakim, di bawah sorak-sorai dan ejekan ribuan manusia, Ibrahim tenang-tenang saja. "Hakim, apa benar kau yang bernama Ibrahim?" tanya hakim. Ibrahim menjawab, "Iya benar, akulah yang bernama Ibrahim." Lalu hakim bertanya lagi, "Apa benar kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Lalu Ibrahim menjawab, "Patung besar yang ada kapak di lehernya itulah yang menghancurkan dirinya sendiri. Tanya saja kepada dia sendiri." Jawab Ibrahim tenang. Para hakim terkejut mendengar jawaban Ibrahim itu. Mereka berbisik-bisik, "Hakim, bodoh sekali kau Ibrahim. Bagaimana bisa kami menanyakan sedangkan patung tersebut tidak bisa bicara?"
kata salah satu seorang hakim, seraya tangannya menuding-nuding Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum. Sebelum ia bicara panjang lebar, dipandangnya hakim itu satu persatu. Kemudian ditangkapnya dan dilihatnya orang di sekelilingnya. Orang-orang itu seperti kambing dungu saat para hakim dan para raja nampaknya seperti badut yang tidak bisa melawak. Dengan suara lembut, Nabi Ibrahim menjawab, "Jika kalian semua tahu bahwa patung tersebut tidak bisa bicara, kenapa masih saja kalian sembah patung yang tidak berguna itu? Kalian sudah tahu patung tersebut tidak bisa bergerak, kenapa kalian masih memujanya? Jika patung tersebut tidak bisa membela dirinya sendiri, bagaimana bisa dia melindungi kalian? Telah sesatlah kalian semua. Tidakkah kalian mengira bahwa perbuatan kalian semua merupakan perbuatan setan? Kenapa kalian tidak menyembah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk menciptakan kalian semua?" Tangkis Ibrahim. Sehingga tangkis Ibrahim itu disambut dengan teriakan liar oleh para hadirin. Telinga dan hati mereka sudah tertutup kebenaran yang disampaikan Ibrahim, sehingga apa yang disampaikan Ibrahim tidak diterima oleh mereka. Akhirnya hakim memutuskan, "Bakar saja Ibrahim karena telah merusak Tuhan-Tuhan kita." Dibawanya lah Ibrahim ke bukit. Ibrahim diikat, api dengan cepat berkobar. Pohon-pohon yang jauh pun ikut layu dan mati. Saking kuatnya api tersebut. Akan tetapi, apakah yang terjadi? Allah menolong Ibrahim saat itu. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Hai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Allah Maha Kuasa, api itu pun dingin terhadap Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Ibrahim dari tumpukan arang dan abu. Dia tidak cedera sedikit pun. Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut. Seumur hidup mereka, baru sekali itulah mereka menyaksikan keajaiban seperti itu. Dan itu bukan tipuan, melainkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian itu, semua rakyat Babilonia tergoncang hatinya. Namun Raja Namrud tidak, dan dia pun meninggalkan rakyatnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meskipun nyawa menjadi taruhan. Dan yang harus dipercaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim yang tidak mampu dilahap oleh api. Nonton TV sambil bernyanyi, tidak lupa bermain kartu. Niat hati hanya ingin berbagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.